Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Para manajer maintenance di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah kita tentang RCM. Ya, kemarin sudah kita bahas RCM, jadi sudah ada beberapa pemahaman mengenai apa itu RCM. Ya, kalau kita lihat kelanjutannya seperti apa, sudah nampak ya di layar kalian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, ini merupakan pembahasan mengenai Reliability Center Maintenance atau RCM, kelanjutan dari kuliah kita minggu yang lalu, ya. Jadi apa itu RCM? Kita lihat bahwa RCM kemarin merupakan puncak tertinggi dari piramid maintenance, ya. Jadi RCM itu sifatnya sudah menyeluruh, menentukan bagaimana eh, metode perawatan itu dilakukan. Dari preventive maintenance, dari reactive maintenance, dari prediktif, ya, dari conditional monitoring maintenance, ya. Jadi dia mencakup ke semua metode maintenance untuk menuju satu kehandalan secara keseluruhan, ya. Kita lihat tema kita hari ini tentang apa? Oke, nampak di layar kalian ini, ya. Ini adalah satu studi dari Nolan and Heath di perusahaan penerbangan United Airlines, ya. Jadi mereka melakukan studi bagaimana komponen-komponen satu pesawat itu mengalami istilahnya itu kerusakan, ya. Jadi dari studinya Nolan and Heath ini ada 6 pola kerusakan pada komponen-komponen di pesawat terbang. Ya, jadi tidak dikatakan semua komponen itu rusak karena pemakaian. Ya, dia secara umum membagi dua bagian yang relatif dengan umur itu 11%. Jadi kalau di pesawat itu ada komponennya sekitar barangkali yang perlu di-maintain itu 10.000, maka kerusakan karena umur itu 11%. Dan yang lebih mengejutkan, kerusakan secara random itu sampai 89%, hampir 90, ya. Nah, pola-polanya seperti apa? Pola yang dikatakan pola betap, betap itu seperti ini, ya, sudah kita bahas kemarin, ya, seperti tempat mandi itu yang berpola seperti ini sekitar 4%. Kalau dikatakan betap itu adalah polanya apa? Awalnya banyak yang rusak, kemudian eh, sedikit, kemudian akhir-akhir dia mulai ada kerusakan lagi. Ini dikatakan sebagai apa? Beta. Ya. Yang kedua, eh, polanya adalah wear out atau aus, ya. Di awal-awal bagus, pada akhir-akhir umurnya dia mulai banyak kerusakan. Nah, ini dikatakan wear out. Kemudian yang ketiga adalah pola fatigue atau kelelahan komponen. Ini sekitar 5%. Jadi pada awal-awalnya makin bagus, awalnya sedikit makin naik karena dengan umur makin banyak yang mulai rusak. Ini sekitar 5%. Di totalnya ini 11%. Nah, yang sifatnya random ini ada 3 pola, yaitu pertama adalah initial break-in period pattern. Ya. Jadi awal-awalnya bagus, kemudian patternnya seperti ini, ya. Initial break-in period, ya, seperti itu, sekitar 7%. Kemudian random, random ini ya kita nggak tahu, ada yang rusak cepat, ada yang rusak lama, jadi tak tak bisa kita prediksi. Ini sekitar 14%. Dan ada lagi yang polanya kerusakan di awal-awal pemakaian sudah banyak yang rusak, ini dikategorikan sebagai infant mortality. Ini paling banyak, 68%. Jadi ini kerusakan yang eh,
komponen ya, dari komponen yang kurang bagus dipasang, rusak. Di polanya adalah yang tipe F, pattern F. Nah, ini detailnya seperti apa dari penelitian si Nowland and Heap ini ya. Pertama adalah tadi apa? Kurva bak mandi, bat bathtub curve, bathtub curve ya. Seperti ini bathtub curve ya. Karakteristiknya memiliki tiga fase, di awal dengan tingkat kegagalan tinggi di penggunaan, kemudian lalu stabil dan konstan, dan dalam waktu tertentu di akhir dengan peningkatan tajam kegagalan. Nah, ini cara memahami pattern ini ya. Contohnya apa? Mesin kendaraan secara keseluruhan, struktur mekanikal yang kompleks ini berpola seperti ini ya. Tindakan perawatannya apa? Cocoknya kalau ada metode apa pattern seperti ini, kita gunakan preventive maintenance pada saat zona seperti ini. Pada awal-awal tidak cocok digunakan preventive maintenance. Misalnya kita ganti komponen baru, nah kita tidak cocok langsung kita PM. PM-nya itu barangkali setelah berjalan polanya baru kita mulai adakan PM. Jadi kemarin ingat ya kita sudah mengumpulkan data statistik mengenai kerusakan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menentukan kapan kita mulai lakukan PM. Ya. Nah, berikutnya pola yang kedua adalah keausan tradisional atau traditional wear out. Nah, ini ya. Kita lihat awal-awalnya bagus, polanya seperti itu. Tingkat kegagalan rendah atau konstan di awal kehidupan komponen. Begitu mencapai umur tertentu. Kalau umur kita gunakan apa kemarin? Pakai statistik apa? Masih ingat? Webbull ya, pakai Webbull. Kita dapat umurnya. Kemudian eh, pada akhir-akhir akan meningkat tajam. Ini dikatakan sebagai keausan ya. Contohnya kalau pakai alat-alat pemotong, pisaunya itu akan mengalami keausan atau conveyor belt yang berputar di ujung-ujungnya itu akan lama-lama menipis atau pipa yang mengalirkan zat zat yang korosif yang mengikis atau mengurangi tebalnya pipa. Nah, yang seperti ini gimana maintenance-nya? Yang cocok adalah penggantian terjadwal ya. Sebelum kurvanya itu naik. Artinya sebelum barang itu rusak, kita sudah perkirakan misalnya umurnya 1000 jam. 1000 jam itu kita ganti. Ya. Jadi, oh ini umurnya konveyor ini yang perlu diganti keausannya ini 2000 jam. Itu artinya kita lakukan PM, tapi sifatnya langsung schedule replacement, penggantian terjadwal. Ya, bukan lagi perawatan, tapi diganti komponen yang sudah aus tadi. Ya, ini cocoknya untuk kurva B. Yang kurva C itu dikatakan degradasi bertahap. Nah, ini fatigue ya, degradasi bertahap artinya lambat laun dia makin tidak apa namanya tidak bagus. Patternnya seperti ini. Karakteristiknya tidak memiliki titik awal keausan yang jelas, probability terus meningkat secara konstan. Ini konstan naik tingkat keausan atau kerusakannya dan perlahan seiring bertambahnya usia komponen. Ini contohnya kayak yang berputar itu apa? Bearing gitu kan. Elemen heating apa heater gitu ya. Ini yang dikatakan mengalami fatigue. Nah, cara merawatnya gimana? Cara merawatnya lebih cocok dengan prediktif untuk melihat kapan batas toleransi performan mulai habis. Jadi ini kalau yang seperti ini ya kita pasang sensor lah ya. Sensor yang mengukur barangkali tingkat keausan. Contohnya kita prediksi tingkat resonansinya atau frekuensinya sehingga kita tahu oh ini sudah mulai mengalami keausan yang harus segera diganti. Nah, ini cocoknya tadi prediktif. Dari tiga tadi ya, pertama kita ada PM, preventive maintenance yang pattern A untuk di akhir-akhir. Yang kedua tadi apa? Replacement secara diganti secara terjadwal. Yang ketiga prediktif. Nah, dari tiga pattern di sini sudah kita dapat tiga apa? Tiga cara melakukan maintenance. Ya, jadi tidak semua di PM. Ya. Nah, yang keempat yang tidak berkaitan dengan umur, ya,
Pertama, dikatakan kegagalan rendah di awal, lalu konstan. Ini random, ya. Lalu inisial, kemudian random. Nah, ini ya. Awal-awal bagus, tapi setelah itu patternnya random. Nah, kalau lurus ini dikatakan sebagai random, ya. Contohnya apa? Probabilitas kegagalan sangat rendah ketika komponen baru atau selesai diperbaiki, namun setelah melewati fase awal, tingkat kegagalan jadi konstan dan acak. Jadi tidak bisa diprediksi. Nah, kalau seperti ini gimana cara kita memperbaikinya? Contohnya komponen hidrolik atau katup atau valves peralatan pneumatik. Komponen hidrolik, valve atau peralatan pneumatik. Nah, ini kalau kita ada komponen seperti ini, kemungkinan polanya adalah ini. Ya. Cara perbaikannya gimana? Tingkat tindakan perawatannya, penggantian terjadwal, ini sia-sia. Kalau kita buat PM, nah ini tak cocok. Tindakan terbaiknya adalah apa? Condition based maintenance. Jadi kita periksa namanya gejala-gejala kerusakannya sebelum rusak. Ya, jadi dengan sensor lagi atau kita memeriksa apa? eh, Kalau ada olinya yang mengukur tingkat gesekan gitu ya. Jadi ini kan bisa kita lihat kondisinya. Apakah dengan alat ukur, apakah dengan melihat tingkat yang apa bisa kita monitor ya. Jadi ini cocoknya adalah condition based maintenance. Sudah 4 macam cara maintenance ya. Yang berikutnya adalah apa? Kegagalan acak. Seluruhnya random. Nah, ini artinya semuanya random. Ya, itu sekitar 14%. Jadi tingkat kegagalan ini benar-benar konstan dari awal hingga akhir, eh, tidak ada pengaruh usia. Ada yang rusak di awal pemakaian atau ada yang rusak di tahun ke-10 dengan probability yang sama. Contohnya apa? Komponen elektronik seperti microcontroller, transistor, lampu LED, sirkuit digital. Ini cenderung untuk mempunyai pola random. Ya. Kalau kayak gini ya nggak bisa diperbaikin ya. Jadi caranya gimana? Mengganti komponen elektronik secara berkala justru membuang uang, ya kan? Jadi caranya gimana? Biarkan aja sampai rusak, ya, baru kita ganti. Jika tidak kritis, atau kita buat sistem redundan, buat sistem yang eh, ber, berlapis, ya. Jadi kalau dia memang kritis, kita buat secara redundan. Kalau memang tidak kritis, kita biarkannya sampai rusak. Contohnya lampu, ya. Lampu itu tidak bisa kita prediksi itu, ya kan? Kadang baru sehari dipasang udah rusak. Ada yang 10 tahun baru rusak. Nah, ini contoh yang bersifat kegagalan acak secara konstan, ya. Yang berikutnya terakhir adalah kurva F atau disebut kematian bayi. Ya, ini bayi itu maksudnya infant ya. Maksudnya dari mulai dipasang sudah rusak. Infant itu artinya bayi ya. Jadi namanya nih infant mortality curve ya. Jadi pada saat dia baru mulai sudah rusak. Ini tingkatnya sampai 68%. Contohnya dikatakan di sini karakteristiknya probabilitas kegagalan sangat tinggi justru ketika komponen baru saja dipasang atau baru selesai diperbaiki. Jika komponen berhasil melewati fase kritis, tingkat kegagalannya akan turun drastis dan menjadi konstan acak. Kalau lurus berarti konstan acak. Ya. Komponen seperti apa yang kayak gini? Penyebabnya adalah kesalahan instalasi. Nah, ini sering kejadian ya, kesalahan instalasi itu polanya seperti ini. Atau komponennya sudah rusak atau cacat. Atau kesalahan manusia saat perbaikan. Ini termasuk sama hubungan dengan kesalahan instalasi. Atau ada namanya suku cadang palsu, ya kan? Jadi pada saat penggantian suku cadangnya itu tiruan ataupun tidak tidak awet gitu ya. Nah, ini cenderung seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana perbaikannya? Contoh komponennya mesin yang baru di overhaul atau baru dibongkar, atau software yang baru diupdate, biasanya pola seperti ini, atau sistem kelistrikan yang rumit.
Caranya adalah dengan penerapan prosedur kendali mutu yang ketat saat pemasangan. Nah, jadi pada saat pemasangan overhaul ataupun pembongkaran setelah ada kerusakan ataupun eh, penggantian komponen, kita harus lakukan apa namanya step by step sesuai dengan eh, apa namanya checklist yang sudah disediakan oleh engineer-nya barangkali ya. Atau lakukan testing. Setelah dipasang dilakukan testing. Sampai berapa lama sebelum dikatakan mesin beroperasi atau kita katakan sebagai di buy off ya. Jadi dites di running dulu sampai komponen itu terbiasa ataupun yakin itu bagus, baru kita serahkan ke orang operation. Nah, ini adalah 6 pattern dari komponen atau equipment yang diteliti oleh Norman Hip pada armada United Airlines di Amerika. Nah, dengan apa namanya pemahaman ini, maka eh, kita katakan tadi bahwa apa? Nah, ini ya, bahwa RCM itu merupakan puncak dari metode di bidang maintenance yang menggabungkan dari tadi reaktif. Reaktif itu dikatakan sebagai apa? Run to failure, rusak baru ganti. Atau preventif, ingat preventif berdasarkan tabel atau schedule, ya, baik diganti ataupun diperbaiki. Atau gunakan condition based maintenance, ya, menggunakan sensor atau menggunakan indikasi di mesin itu sendiri. Misalnya kalau mesin itu oli gitu ya, kita bisa cek kondisinya gitu ya. Kalau olinya sudah hitam misalnya ya, itu berarti kondisi mesinnya sudah eh, harus diganti ya olinya ya. Atau prediktif. Bisa prediktif tadi apa contohnya? Kita lakukan pemasangan sensor getaran, sensor temperatur, sensor ampere, dan sebagainya. Nah, RCM ini mengatakan bahwa metode-metode maintenance ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan apa tadi? Pattern dari maintenance-nya, pattern dari kerusakannya tadi. Ada 6 tadi ya, menurut Norman and Heath. Oke, ada pertanyaan? Saya harap bisa dimengerti ya. Berikutnya, ini sudah saya buat dalam kuis kemarin ya. Jawabannya juga saya lihat bagus-bagus ya. Mana yang lebih penting? Ini pompa eh, dalam pemakaian di pembangkit tenaga listrik. Ya, ada pompa minyak, ada pompa air. Mana yang lebih penting untuk di pembangkit tenaga listrik? Pompa air atau pompa minyak? Nah, dari beberapa jawaban yang saya lihat di grup WhatsApp kita, ada yang menyebut pompa air, ada juga menyebut pompa minyak. Ya. Kedua jawaban itu betul, ya. Kedua jawaban itu betul bergantung apa namanya kondisi pemakaiannya. Tetapi yang lebih akurat untuk jawabannya itu adalah pompa air. Ya, pompa air ini walaupun isinya cuma air, tapi kalau pemakaiannya itu eh, misalnya untuk pendingin, ya, maka itu akan sangat vital, kritikal sifatnya. Ya, jawabannya apa tadi? Kalau kita lihat dulu aspek-aspeknya sebelum kita katakan jawabannya antara pompa air dengan pompa minyak pada pembangkit tenaga listrik. Nah, tergantung perannya. Kalau pompa air biasanya peran utamanya adalah untuk pendinginan dan sirkulasi. Kalau pompa minyak itu juga perannya penting untuk pelumasan dan bahan bakar. Nah, ini peran dalam pembangkitan ya. Kemudian risiko kegagalan. Kalau pompa air gagal itu ada overheat, panas berlebih, shutdown. Contoh yang gagal mengenai pompa air ini pada kasus kalau nggak salah itu kasus pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, ya, overheating, kemudian
bocor, kemudian shutdown. Ini Chernobyl. Kalau pengen tahu, tengok di Google itu apa itu kasus Chernobyl ya. Kemudian yang pompa minyak risikonya adalah kerusakan mekanikal atau gagal nyala, minyaknya tidak cukup ya kalau ada pompa minyak. Nah, prioritas maintenance-nya bagaimana? Kalau di pompa air itu sangat tinggi, utama di semua jenis pembangkit. Kalau pompa minyak prioritasnya tinggi, tapi bergantung kepada jenis pembangkit. Nah, dari penjelasan ini ya, maka dikatakan pompa air itu lebih tinggi prioritasnya dari pompa minyak di pembangkit tenaga listrik. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai apa? Kajian awal RCM. Mana yang kritikal, ya kan? Jadi kebanyakan pompa ya biasanya tidak dipasang satu ya. Jadi bisa dipasang dua atau tiga atau empat sekaligus. Dia sifatnya redundan atau sifatnya eh, apa namanya standby. Ada redundant, ada standby, ada backup. Nanti kita lihat apa beda-bedanya itu. Jadi pompa yang kritikal itu biasanya tidak sendiri. Nah, ada kawan-kawannya yang untuk memastikan servisnya itu tetap terpenuhi. Oke, jadi apa jawabannya tadi? Pompa air. Oke, jadi jawaban tadi semuanya betul ya. Tapi dari pemahaman ini maka pompa air itu sangat penting untuk dilakukan perawatan. Jawabannya adalah pompa air lebih diprioritaskan karena kegagalan berdampak langsung pada operasi dan menyebabkan shutdown pembangkit. Tambahannya apa? Keputusan maintenance harus berdasarkan analisis RCM, Failure Consequence and Criticality, bukan jenis pompa. Jadi bukan pompa air kah, pompa minyak kah, atau pompa sentrifugal kah, atau pompa yang lain. Ya. Jadi bergantung kepada konsekuensi kalau dia gagal dan juga tingkat criticality. Ingat pelajaran kemarin FMEA ya, ada pelajaran tentang risiko. Ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? RCM bukan soal kita hanya memperbaiki mesin, tapi soal memastikan sistem tetap memberikan nilai bisnis dengan risiko minimum. Berikutnya, yang kita maintain bukan equipment. Ya, fokusnya sebagai maintenance itu bukan kita memaintain equipment, tapi apa? Risiko kegagalan terhadap fungsi. Jadi tidak kita lihat mesin sebagai mesin saja, tapi kita lihat fungsinya. Ya, kalau dia gagal, apa risikonya? Nah, itu ya. Jadi sebagai manajer maintenance, kalian berpikir lebih jauh ya. Seperti kemarin saya katakan, pesawat terbang, kalau gagal mesin, apa risikonya? Itu yang perlu kita antisipasi kegagalan mesin misalnya, ya kan? Atau roda ban tidak turun, itu kritikalitasnya berapa, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah apa namanya aset manajemen RCM service ya. Jadi apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat RCM itu berfungsi dengan sempurna ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pertama apa? Financial. Nah, ini finansialnya harus cocok ini ya. Apa namanya? Budget kita cukup ya sehingga apa-apa yang kita butuhkan itu bisa tersedia. Support manajemen harus ada. Kedua, ini systematic enterprise risk management. Ini menjadi apa? Analisis risiko secara keseluruhan. Berikutnya kita ada namanya optimize asset life cycle maintenance. Ini kalau kita pabrik-pabrik, ingat kemarin ada apa? TAM, ingat TAM?
Ya, itu merupakan salah satu cara mengoptimasikan aset life cycle maintenance. Jadi turnaround maintenance, nah, itu bagian dari ini. Kemudian kita lakukan juga maximize asset performance. Jadi memaksimalkan performance dari aset. Kalau kapal terbang apa kriterianya, kalau pabrik apa namanya, pabrik petrochemical apa kriterianya dan sebagainya. Kemudian meningkatkan ketersediaan dan kehandalan. Artinya kalau misalnya diperlukan, bisa langsung cepat dijalankan. Kemudian efisien. Nah, efisien maintenance-nya eh, tepat sasaran dan juga eh, hemat ataupun tidak boros gitu ya. Dari segi biaya, dari segi orang, dari segi resources lah ya. Kemudian sustain ya, berkelanjutan. Jadi tidak merusak lingkungan, kemudian tidak apa namanya mengganggu produksi ataupun yang lain-lain. Dia berkelanjutan, baik dari lingkungan, dari ekonomi, dari kesejahteraan dan lain-lain. Kemudian ada terus di pihak maintenance untuk melakukan apa? Continuous improvement. Baik dari segi metode maintenance ataupun dari misalnya training-training teknisi, ya kan? Oh ini ya, sorry, ini ada kompetens staf di sini ya. Jadi ini dua hal ini bergabung ya, dari segi teknik dan juga dari segi training. Apakah dari segi peralatan gitu ya, ada segi peningkatan metode dan sebagainya, dan juga perlu training berkelanjutan. Nah ini adalah merupakan secara sistematis hal-hal yang mendukung apa kesuksesan dari RCM dalam hal memaintain aset. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat gambaran ini ada beberapa pompa yang dipakai sekaligus. Ya, ini pompa sejenis satu, dua, tiga, ini satu jenis, ini jenis yang lain ada juga. Ya, jadi ini adalah seperti saya katakan tadi, kalau dia critical pompa itu, maka dia harus memberikan servis 100%. Nah, caranya gimana? Ada pakai namanya redundan atau standby atau backup. Nah, ini istilah ini mirip-mirip ya. Redundan itu standby, standby itu backup. Yang mana yang betul itu, ya kan? Nah, ini untuk menyelaraskan ide kita, kita bahas apa itu redundan, apa itu standby, apa itu backup, ya. Kalau kita lihat berdasarkan keterangan ini ya, redundan itu artinya apa? Status saat dia normal itu aktif. Aktif saat kegagalan, tetap aktif. Waktu respon cepat. Contohnya pompa dual system. Jadi ada dua pompa berjalan bersamaan. Ya, misalnya tadi apa tadi pompa pendingin gitu ya, pompa air pendingin. Dia karena kalau satu gagal bahaya, maka dipasang dua. Makanya dual pump system. Di dua-dua ini saat normal dia aktif, saat gagal segera aktif yang lain. Jadi dua-duanya itu berjalan, barangkali satu jalan 60%, ini 40% gitu ya. Atau 50-50 bergantung setting dari apa namanya ruang kontrol lah ya. Tapi aktualnya perlu satu, tapi jalan dua-dua. Jadi katakan redundan ya. Kalau standby apa standby? Nah, pada saat statusnya normal dia siaga, idle. Pada waktu ada kegagalan, dia otomatis atau secara manual diaktifkan. Waktu responnya cepat. Contohnya standby diesel generator. Jadi kalau di hotel-hotel itu ada di generator standby. Ya, generator standby, listrik mati, dia langsung dihidupkan. Kalau misalnya di mana? Di data center misalnya lagi di Batam kan lagi ramai bikin data center seperti
di mana di Nongsa, di kabel itu ya. Kalau kalian lihat-lihat di internet, data center itu apa? Data center itu adalah satu fasilitas untuk melayani data. Contohnya data kita Google itu ya, Google ya, Yahoo, Alibaba segala macam. Di mereka tuh harus beroperasi 24 jam. Di pendingin pada data center itu tidak boleh gagal. Jadi ada pompa yang juga di situ. Nah, itu bisa kita buat redundant ya. Jadi pendingin di data center itu critical. Bisa saja pompanya dua atau tiga malah ya. Atau juga ada juga yang standby. Jadi redundant itu aktif, tetap aktif, waktu responnya cepat. Kalau standby, dia idle, siaga, atau dihidupkan secara cepat pada waktu ada masalah, responnya cepat. Tapi tidak seketika. Ya. Yang berikutnya apa tadi? Backup. Backup itu apa? Pada saat normal dia tidak aktif atau malah di offline kan. Pada saat kegagalan dia diaktifkan, tapi manual, tapi sifatnya lambat. Contohnya data backup drive. Ya, kalau kita punya apa namanya backup data contohnya ya. Jadi kita simpan tuh hard disk kita kan, kalau sudah selesai kita backup. Tapi tidak seketika dia di backup. Kalau misalnya kita punya hard disk yang redundant, biasanya satu apa namanya satu pekerjaan ada dua hard disk yang sekaligus menyimpan. Nah, itu di redundant. Jadi ini adalah pengertian dari apa tadi? Redundant, standby, atau backup. Nah, pemasangan suatu sistem, baik itu pompa, baik itu misalnya backup data, itu bisa menggunakan salah satu dari tiga atau salah dua dari tiga, atau ketiga-tiganya, salah tiga, ya, tergantung berapa kritikal dari sistem yang akan kita layani tersebut. Bisa menggunakan redundant, standby, atau backup. Nah, kalau kita bicara pompa air tadi yang di pembangkit listrik, mana yang kalian pilih? Redundant, standby, atau backup? Silakan kalian pikirkan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan konsep dalam maintenance yang berikutnya adalah tadi sudah kita singgung-singgung namanya run to failure atau kalau disebut dalam maintenance itu apa? Reactive maintenance. Jadi strategi pemeliharaan suatu komponen dibiarkan beroperasi sampai rusak baru diganti. Ini dikatakan sebagai RTF. Ya, umum diterapkan pada komponen yang murah dan tidak kritikal. Contohnya bola lampu gitu ya. Lampu itu kan jarang-jarang kita maintenance. Ya, putus ganti, gitu kan ya. Kecuali kalau memang ada bagian pemeliharaan lampu LED boleh juga, ya kan. Tapi kebanyakan putus ganti. Atau komponen elektronik biasanya dia berupa apa? Modular-modular gitu, satu rusak ganti. Ya. Jadi ini sifatnya mesti cepat ya, run to failure. Berikutnya istilah yang ada adalah redundant, redundancy. Ada namanya komponen cadangan atau sistem gada yang berfungsi otomatis jika komponen utama gagal. Tadi sudah kita jelaskan ya, dua pompa beroperasi bergantian menjamin suplai air meski satunya rusak. Itu dikatakan redundant. Kemudian ada lagi namanya dalam maintenance itu potensial critical. Komponen yang sangat penting bagi keselamatan atau operasi dan jika gagal bisa menimbulkan dampak besar. Contohnya apa? Pompa loop oil turbin. Walaupun ini sifatnya tidak langsung, tapi kalau loop oilnya kurang, maka jika gagal bisa rusak besar. Ya, loop oil itu pelumas gitu ya. Nah, ini istilah apa konsep-konsep dalam maintenance. Kita pakai yang mana? Run to failure atau redundant atau potential critical. Ini yang kemarin saya gambarkan pakai apa? Pompa itu ya. Nah, kita lihat kita analisis misalnya kasusnya seperti ini. Ini pompa lagi ya, pompa lagi. Nah, pompa ini hanya satu biji untuk menjalankan suplai yang kritikal. Dan ada indikator di control room pompa ini mempunyai output yang stabil atau tidak. Indikasinya di control room ya, indication indication instrumen ya. Pompanya cuma satu biji ya. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Critical. Ya, jantung ya, jantung.
pompa jantung. Ingat kemarin saya jelaskan jantung, jantung cuma satu. Kalau berhenti dia memompa, mati. Tapi jantung tidak bisa dibuat dua, ya kan? Indikasinya apa? Misalnya berdebar-debar, sesak napas, ya kan? Rasa dada terjepit. Nah, ini indikasi. Atau ngos-ngosan kata orang seperti itu. Ini kritikal untuk komponen ini. Ini dikatakan sebagai critical component. Ya. Jadi analisis kegagalannya apa? Kegagalan tunggal dapat diterima jika pompa ABC gagal menjadi jelas akan memiliki konsekuensi langsung yang tidak diinginkan dari kegagalan. Nah, ini gampang ya. Kalau rusak, bahaya. Jadi ketindakannya apa nih? Para manajer maintenance membuat pompa tambahan sebagai redundant, backup, atau standby. Nah, berikutnya hidden failure. Ini ada dua pompa ya, kemarin sudah juga kita jelaskan. Ini mensuplai kondisi yang single, cukup satu. Nah, ini nampak aman gitu ya, kondisinya aman. Tapi indikatornya merupakan indikator gabungan dari dua pompa ini. Apa kelemahannya ini? Ya kan? Jadi indikatornya ini cuma memantau output dari dua pompa, bukan kondisi masing-masing pompa. Akibatnya apa? Kalau ini satu ini rusak, indikatornya masih tidak tahu kalau ini pompa ini rusak. Yang penting outputnya masih ada. Sehingga kalau ini rusak, kemudian ini berjalan, dan ini juga rusak, akhirnya kritikal juga. Ini dikatakan sebagai hidden failure analysis. Ya, nah, ini redundant pump, tapi cenderung menjadi apa? Hidden failure. Ya, kegagalan yang tersembunyi. Ini perlu kalian sebagai manajer perawatan, mana yang dikatakan walaupun dia redundant, tapi potensialnya adalah hidden, tersembunyi. Ini kegagalan tunggal tidak dapat diterima dan analisis kegagalan ganda diperlukan. Ya kan? Jadi ini kegagalan tunggalnya tidak kita amatin karena ini merupakan gabungan. Ya. Jika pompa ABC atau DF gagal, tidak akan terlihat. Jadi kalau satu ini gagal, satunya hidup, maka tidak ketahuan. Kalau dua-duanya gagal baru ketahuan tapi sudah terlambat. Nah, ini dikatakan apa? Hidden failure analysis. Nah, bagaimana biar tidak hidden? Nah, biar tidak hidden, pompa ini mempunyai masing-masing indikator. Ya, indikator sehingga kalau ini rusak ketahuan. Yang kedua rusak juga ketahuan. Walaupun cuma perlu satu pompa. Sehingga ini walaupun juga redundant, tapi ini eh, kondisinya berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ya, ini kita bisa langsung buat namanya run to failure. Jadi kalau ini rusak, jalankan aja sampai rusak, baru perbaikin. Ya, jadi ini tadi hidden failure ini run to failure. Ya, jadi tanpa konsekuensi keselamatan, operasional atau ekonomi sebagai akibat dari kegagalan pompa tunggal. Karena setiap pompa merupakan komponen RTF. Nah, RTF itu adalah kondisi ataupun metode maintenance yang paling mudah, ya. Jadi kalau kalian jumpa kata RTF, nah itu katanya artinya rusak baru ganti, rusak baru perbaikin. Ya, jadi lebih mudah, jadi tidak mengurangi apa, memerlukan sumber daya yang banyak untuk mengamati. Pokoknya jalankan aja terus, kalau rusak baru perbaiki. Nah, ini dikatakan run to failure. Ya, karena apa? Kegagalan masing-masing terjelas lihat di ruang kendali, ruang kontrol. Ya. Pemilihan korektif dilakukan pada waktu yang tepat ketika salah satu pompa gagal. Kalau satu gagal, langsung diperbaikin. Jangan ditunda, nanti yang kedua juga gagal, baru mulai perbaikin. Akibatnya apa? Servisnya terhenti. Oke. Nah, ini ada tiga analisis tadi ya. Analisis kritikal, hidden failure analysis, sama run to failure analysis. Ya. Kemudian kita lihat banyak cerita mengenai RCM. Tadi kita definisikan dulu RCM itu apa. Ya. Jadi dari cerita-cerita kita tadi, RTM adalah menyusun apa? Tugas-tugas perawatan berdasarkan analisis sistematis, mempertimbangkan dampak kegagalan dan penyebab kerusakan sehingga dapat
membuat program maintenance yang lebih tepat sasaran dan efisien. Jadi RCM ini berpikirnya lebih eh, komprehensif, lebih preventif ya. Nah, ini seperti dah kita RCM ini ya. Kita menyusun puzzle supaya maintenance apa yang sesuai. Apakah RTF, apakah prediktif, apakah condition monitoring, ataukah PM, preventive maintenance. Ya. Jadi kita cocokkan. Nah, ini tugas para manajer perawatan untuk mendapatkan kriteria-kriteria itu sehingga bisa menyusun tugas-tugas perawatan. Nah, ini tugas yang tidak ringan ya. Nah, fase-fasenya apa dalam RCM ini? Fase pertama adalah identifikasi yang mana membutuhkan PM. Mana-mana yang perlu kita lakukan preventive maintenance. Ya. Kasus ini misalnya sudah jalan, pabrik itu ataupun fasilitas itu, jadi sudah ada mereka biasanya PM-PM-nya itu. Sekarang kita akan verifikasi mana PM yang masih perlu, mana PM yang perlu diganti dengan metode yang lain. Nah, contohnya kalau dia sudah berjalan. Ya. Atau kalau belum berjalan, kita lakukan identifikasi mana yang perlu PM. Kedua adalah menentukan aktivitas dan tugas PM-nya, termasuk prediktif yang harus dilakukan. Jadi masing-masing PM itu lain-lain kerjaannya ya. Ada PM itu misalnya ganti oli, ada PM ganti komponen, ada PM misalnya apa namanya mengencangin baut gitu ya. Jadi PM-nya itu jelas apa kegiatannya, ya kan? Atau juga prediktif, ditambahkan misalnya prediktif. Fase ketiga adalah memastikan tugas-tugas PM yang direncanakan benar-benar dilaksanakan tepat waktu. Nah, ini fase PM ya. Ingat ya, kita RCM ini ada semua metode, ada PM, reaktif, ada prediktif, ada condition ya. Ini adalah fase PM. Penjadwalan aktivitas PM yang tidak perlu dapat mengakibatkan penurunan keandalan pabrik secara keseluruhan. Misalnya tidak perlu di PM, tapi tetap juga di PM karena nggak ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai risiko dan juga apa namanya maintenance yang sesuai tidak diketahui. Jadi ternyata semua di PM, ya. Akibatnya apa? Secara keseluruhan keandalan pabrik itu tidak tidak apa tidak bagus ya dan malah memberikan beban kepada personal operasi dan pemeliharaan. Jadi tergantung kepada misalnya, oh hari ini berhenti dulu ganti ini. Padahal berangkat tidak perlu. Ya. Artinya malah jadi pemborosan, mengganggu gitu ya. Itu dikatakan penjadwalan PM yang tidak perlu. Ya. Jadi berlebih-lebihan. Kemudian kalau kita bicara maintenance, maka kita bicara aset manajemen. Jadi RCF itu identik juga dengan aset manajemen. Jadi kalau dikatakan aset manajemen, maka larinya itu ke RCF. Ya. Jadi ini merupakan istilah populer saat ini ya, yang seperti istilah lama sinergi atau perencanaan strategis. Apapun namanya semua berfokus pada satu hal, melindungi aset perusahaan. Jadi kalau interview sebagai aset manager atau aset maintenance, aset manajemen, maka yang kalian lakukan adalah apa? RCM. Jadi dikatakan apa? Misalnya keberhasilan perusahaan sangat bergantung kepada keandalan operasi. Seperti melakukan tindakan jangan sampai ada kerusakan yang tidak terduga, rusak tiba-tiba, ya. Menjaga produksi tetap berjalan, keselamatan dipastikan dan menghindari masalah dengan regulasi dan lingkungan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang RCM, ya. Secara sederhana, manajemen aset aset adalah memastikan peralatan yang tepat terus bekerja dengan baik menggunakan metode RCM untuk melindungi bisnis dan menjaga arus kas. Jadi konsep kita adalah duit ya. Jadi dengan adanya RCM ini maka perusahaan tetap berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan eh,
bisnis. Ya. Bisnis bisa berjalan berarti menghasilkan apa? Cuan atau uang. Ya. Itu adalah tugas aset manajemen. Kalau kalian nanti ada interview sebagai aset manajemen, maka itu adalah salah satunya adalah tujuan dari apa? RCM tadi. Oke? Nah, kemudian kita lihat apa beda kemarin kita sudah berikan failure mode and effect analysis dengan analisis RCM ini. Nah, ini uh, adalah FMEA. Kemarin kita kita buat ininya ya, kuliahnya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita mengidentifikasi kerusakan-kerusakan komponen. Ini mirip-mirip dengan analisis pada RCM. Namanya apa? COFA, Consequence of Failure Analysis. Kalau di apa namanya metode secara umum disebut FMEA, dispesifikan itu namanya COFA, Consequence of Failure Analysis. Jadi tadi kita contohnya pompa gitu ya. Pompa itu kalau misalnya pompa minyak, konsekuensinya kalau dia mati apa? Kemudian kenapa dia bisa rusak? Ya kan? Bagaimana mengatasi kerusakannya? Bagaimana memastikan tindakan supaya tidak rusak atau tidak berhenti? Nah, ini berada pada kawasan COFA. Jadi kalau tadi misalnya di pesawat terbang itu ada ribuan komponen, maka komponen-komponen itu kita analisis mana-mana yang masuk ke mana COFA yang RTF kah, run to failure kah, ataupun masuk ke preventif kah, prediktif kah. Nah, ini merupakan hasil kerja dari COFA tadi. Ya, COFA ini adalah metode untuk menentukan bagaimana begitu banyak komponen itu kita lakukan maintenance. Bagaimana caranya? Ini adalah namanya RCM filter, ya. Jadi awal-awal kita ada namanya semua komponen itu masuk ke dalam Java Logic Tree. Nah, contohnya kalau di pembangkit listrik tadi ada pompa. Hasilnya kita menemukan komponen yang kritikal. Ternyata yang kritikal itu pompa, pompa air, pompa minyak, pompa lube oil, pompa macam-macam lah. Barangkali ini sifatnya kritikal. Jadi semua komponen di pembangkit listrik itu kita masukkan. Keluar pertama adalah critical komponen. Nah, yang tidak kritikal kita saring lagi. Masuk ke mana? Potensial critical guideline. Apa kriteria berikutnya? Namanya potensial critical komponen. Contohnya tadi loop oil. Nah, loop oil potensial critical. Loop oil pompa. Tadi pompa air, pompa minyak barangkali kritikal. Loop oil potensial critical. Ya kan? Nah, sudah lolos semua komponen yang kedua ini masuk ke namanya saringan komitmen. Nah, komitmen komponen. Komponen yang secara grade prioritas itu masuk ke bagian ketiga, yaitu komponen-komponen yang harus kita apa namanya ganti ya. Barangkali contohnya ini berdasarkan peraturan pemerintah misalnya ya, aturan keselamatan, maka safety valve itu harus dilakukan maintenance setiap 3 bulan, ada yang setiap 6 bulan. Artinya komponen-komponen yang ikut aturan secara hukum barangkali ya. Itu dikatakan sebagai komitmen komponen. Ya, kalau misalnya dia kritikal, komponen itu masuk juga kritikal komponen. Jadi tergantung ya. Tapi ini adalah komponen-komponen yang harus ikutin aturan hukum. Ya. Berikutnya adalah economical significant komponen. Nah, secara signifikan berdampak secara ekonomis. Ya. Contohnya apa misalnya economical significant komponen. Contohnya misalnya komponen-komponen yang nggak rusak, tapi penting untuk masalah ekonomis. Contohnya barangkali metering.
metering output misalnya minyak gitu, berapa outputnya gitu ya, supaya dia pasti betul-betul terukur dengan jelas, maka ini perlu di-maintain yang bersifat ekonomik ya, ekonomik komponen. Nah, yang berikutnya selebihnya itu masuk ke RTF komponen. Komponen-komponen yang kita anggap bisa kita jalankan sampai dia rusak baru kita perbaikin atau kita ganti. Nah, seluruh yang di atas ini, satu 2 3 4 ini, all of above komponen menjadi basis untuk preventive maintenance program. Ditambah lagi apa? Ada prediktif, ada condition monitoring. Nah, ini keempat ini, satu 2 3 4. Selebihnya itu masuk ke RTF. Nah, ini dikatakan sebagai apa? RCM filter. Nah, ini eh, saringannya ini kita gunakan misalnya pakai ini tadi, ya. Consequence of failure analysis. Jadi ini ada ID komponennya, kemudian fungsinya, kemudian cara dia gagalnya, kemudian apa-apa yang kegagalan yang dominan, ya. Apakah occurrence ini pakai Java Logic Tree tadi, ya ini tadi, ya. Nah, ini dengan ini maka kita bisa menyaring komponen-komponen atau bagian-bagian aset yang perlu kita lakukan maintenance, kita bagian sebut sebagai critical, apakah potensial critical, apakah komponen komitmen dan ekonomis. Selebihnya masuk ke RTF atau apa? Reactive Maintenance. Oke, bisa ya menggunakan ini. Nah, ini adalah tugas-tugas preventive maintenance yang sudah kita susun ya. Tadi ada berdasarkan waktu atau berdasarkan condition. Kalau di sini preventifnya prediktifnya masuk ke PM juga ya. Ini berdasarkan kondisi, berdasarkan waktu. Baru kemudian PM di apa namanya direct di apa namanya dibuatkan apa-apa yang perlu dilakukan ya pada komponen levelnya. Jadi kalau pompa itu kan besar, pompa itu komponen mana yang perlu diganti secara reguler atau komponen mana yang perlu dimonitor secara terus-menerus. Ya. Kemudian PM kalau ketemu apa namanya failure, ya, misalnya kalau ada kerusakan, maka PM-nya akan menunjukkan apa yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai failure itu terjadi pada kepada level pabrik atau keseluruhan. Ya. Nah, ini PM task dibagi dalam tiga kondisi. Ya. Nah, ini dari hasil apa namanya PM tadi yang kita saring-saring tadi, maka kita bisa lakukan analisis identifikasi required applicable effective PM. Jadi tugas PM itu apa sih? Ini untuk apa? eh, kita bagi-bagi tugas. Jadi work already being done by other organization is credited as part of the PM program. Ternyata PM yang RCM itu dia bagi-bagi berdasarkan tingkat yang lebih mudah melaksanakannya. Contohnya apa? PM dilakukan oleh orang operation, ya, operation PM task. Misalnya operator round bisa eh, bagian operator kalau di pabrik itu mereka kan ada orang operation yang jalan-jalan gitu kan. Dia melakukan juga pengecekan, ya, atau melakukan fungsional test. Ini dilakukan oleh orang PM, orang operation. Berikutnya PM yang dilakukan oleh orang engineering. Ya, orang engineering lakukan performance test atau predictive maintenance. Nah, predictive maintenance ini masuk ke orang engineering. Jadi bukan ke orang PM ya, tapi orang engineering. Misalnya orang vibration analysis, termografi, di current test, NDE, akustik, pengukuran, ya, ataupun engineering round, ya, ronda engineering. Nah, ini berikutnya maintenance PM task. Nah, ini orang maintenance. Nah, maintenance apa kerjanya?
overhaul, bongkar, atau replacement, atau calibration, atau pembersihan, peminyakan, lubrication, atau ganti oil, ya, atau band test, ya, atau inspection. Ini bagian dari orang maintenance. Kemudian ada lagi bagian misalnya kalau di petrochemical itu ada bagian chemical, bagian orang kimia, misalnya chemical analysis mengenai apa? Kalau di petrochemical itu misalnya performance pabrik itu misalnya kita bisa lihat dari chemical analisisnya, dari oil sampling, ada dari pH, dari apa namanya kandungan output, kandungannya apa kan. Nah ini dari apa analisis ini kita bisa lihat apakah ada penurunan performance atau ada bagian yang sudah menurun dan perlu diberitahukan ke preventive maintenance. Nah, jadi ini PM-nya ini merupakan integrasi dari semua bagian, ya, dari orang operation, orang engineering, orang maintenance sendiri, atau orang chemistry, atau bagian yang lain lah sesuai dengan namaannya. Oke, nah, ini pemikiran maintenance tadi ternyata maintenance itu bisa di-share kegiatannya, ya. Nah, ini ada juga kita lihat di sini namanya PM Task Selection Logic Logic Tree. Nah, bisa kalian ikutin lah ininya, apa namanya berpikir logicsnya seperti ini, ya. Contohnya kita lihat komponen classification that are either critical, potential critical, commitment atau economis. Jadi ini tuh komponen yang empat macam di atas tadi, ya. Can applicable effective condition directive PM activity be specified to prevent this cause? Apakah bisa pakai condition preventive maintenance? Kalau ya, apa yang dilakukan? Jadi misalnya di monitor ada sensor-sensor di sini. Kalau tidak, nah bisakah pakai secara terjadwal dengan melakukan preventive maintenance? Jika yes, apa tugas-tugasnya? Nah, kalau no ada dua tugas. Untuk critical commitment ekonomik masuk ke sini. Initiate, design change, or accept the risk. Yang untuk potensial kritikal masuk ke sini. Ya, apakah bisa secara efektif failure pending PM specified to identify the failure? Kalau yes, apa yang dilakukan? Kalau tidak, nah ini initiate, design change, or accept the risk. Ini adalah cara logic tree dari PM tas tadi. PM tadi ada empat ya, yang critical, potential critical, komitmen sama ekonomi. Ya. Nah ini adalah PM tas frekuensi and interval. Berapa banyak yang perlu kita eh, apa namanya jadwalkan gitu ya. Jadi berapa sering dan berapa apa namanya jaraknya itu ya. Berdasarkan apa kita buat frekuensi dan intervalnya? Barangkali dari kegagalan historinya. Ya, berapa banyak gagalnya, berapa sering. Nah, bisa kita tentukan, oh ini kira-kira sebulan, akhir bulan dia gagal. Nah, maka sebelum dia akhir bulan kita lakukan pemeriksaan. Atau dari apa? Chemical history. Atau dari vendor recommendation. Atau dari standar industri. Atau dari regulatory ya, peraturan misalnya soal apa tadi eh, safety valve itu regulatory dari bejana tekan itu barangkali regulatory ya atau kondisi desain. Nah, kondisi desain ini contohnya dari apa tadi orang operation atau other task schedule on the same component. Misalnya ada komponen yang sama yang membuat dia harus di-maintain barangkali disamakan saja karena misalnya pompa dibongkar karena ganti apa misalnya ganti oli. Maka yang bisa bersamaan dengan ganti oli itu bikin apa? Ya. Atau ada plan untuk shutdown, plan outage. Atau kemampuan mengakses komponen tersebut. Atau kemampuan operator atau predictive maintenance monitoring activities atau masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi
penentuan berapa jaraknya, kemudian kira-kira berapa kali gitu ya, itu ditentukan oleh kondisi ini. Ya, jadi tidak semua misalnya AC rumah 3 bulan. Dari mana asalnya 3 bulan? Ya kan? Kenapa nggak 6 bulan? Nah, ini kan maksudnya seperti itu. Jadi eh, akan menentukan seberapa efektif jadwal itu dibuat. Ya kan? Kalau misalnya lampu diganti tiap 3 bulan, tak ada gunanya lampu diganti tiap bulan, ya kan? Barangkali dia tahan setahun, ya kan? Nah, ini maksud seperti itu, ya. Jadi jadwal-jadwal PM itu bergantung banyak hal yang perlu dilakukan peninjauan yang lebih mendalam, ya. Nah, ini contoh predictive maintenance task ya. Tadi sudah kita sebutkan kemarin tugasnya sudah kalian buat ini kan ya, ditambah yang lain-lain ini. Ya, ada vibrasi, ada akustik, termografi, oil sampling, X-ray, magnetik, NDT gitu ya. Ada alat ukur, boroskop, diagnostik valve dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh predictive maintenance ya. Nah, ini contoh instrumen ya. Instrumen yang tadi kita lihat di apa? Di mana? Di pompa tadi ya. Ini yang namanya fungsional instrumen, pump intelligent controller gitu ya. Ada indication instrumen, II gitu ya. Kalau di pesawat itu ada instrumen indication ya. Contohnya tadi ya ini di indikator room ada namanya critical component, maka ini perlu indication instrumen. Nah, instrumennya sendiri barangkali masuk bagian tersendiri dari RCM. Pompanya di maintenance, instrumen juga ada maintenance. Jangan sampai instrumennya tidak apa namanya tidak terkalibrasi lah ataupun tidak akurat lagi, ketika itu juga jadi masalah ya. Oke, nah ini adalah instrumen logic tree. Jadi untuk instrumen-instrumen kita bisa lakukan apa namanya klasifikasi untuk maintenance berdasarkan logic tree ini. Ya. Contohnya instrumen, fungsional instrumen, apakah iya atau bukan? Nah, instrumen apa itu? Kalau iya, ini masuk ke COFA. Jadi instrumen yang melakukan indikasi fungsional itu masuk ke COPA. Ya. Kalau tidak, apakah instrumen result can operating same type of action? Ya. Can the instrument reading result in an operator having to take some type of action? Apakah instrumen ini menunjukkan apakah harus dilakukan sesuatu? Kalau ya, berarti perlu PM. Kalau tidak, apakah instrumen ini redundan? Adakah ada backupnya? Kalau tidak, nah ini konsekuensinya apa? Nah, ini adalah pohon keputusannya, ya. Jadi ini bisa kita ikutin untuk mereview. Tadi adalah apa pohon untuk equipmentnya. Ini adalah instrumen logic tree untuk instrumennya. Jadi instrumen itu perlu di maintain juga ya ini ya. Jangan sampai pompanya ini bagus, tapi indikasinya nggak bagus, ya kan? Atau indikasinya bagus, pompanya tak bagus. Jadi dua-duanya harus selaras dan sejalan sama-sama bagus. Itu maksudnya ya. Jadi dalam maintenance perlu diperhatikan juga komponen-komponen mana yang perlu kita, instrumen mana yang perlu kita lakukan maintenance juga. Jadi ceritanya adalah apa? Maka RCM ini adalah program berkelanjutan yang terus tumbuh, berkembang, berubah dan menyesuaikan, ya, beradaptasi dengan perubahan pada kondisi yang ada, ya. Jadi tidak, jadi ini terus-menerus ya melakukan inovasi dan perubahan. Jadi kalau kita bicara RCM program, ya, ini kita perlu mendapatkan feedback daripada teknisi atau craft, ya. Kemudian berapa banyak corrective maintenance evaluation. Jadi ini berdasarkan dari apa? Kondisi yang ada, dari input dari teknisi dan kondisi pada waktu dilakukan maintenance. Maka ada namanya RCM analysis.
Ya. Ada input yang lain, misalnya root cause evaluation, vendor bulletin, regulatory bulletin, distributor data masuk ke sini. Atau monitoring dan trending input juga masuk ke sini. Baru nanti masuk ke PM program. Jadi ke sini ada equipment yang perlu di maintenance. Kemudian kalau perlu kita lakukan audit di sini. Kemudian dibagi-bagi tugasnya tadi ya. Ada operation, ada engineering, ada maintenance, ada orang chemistry. Oke, nah, ini adalah untuk menghidupkan program RPM ini. Jadi dilakukan analisis seperti ini supaya dia berkelanjutan. Nah, contoh tadi input dari teknisi ya. Ada nilainya 5, 4, 3, 2, 1 tergantung kepada yang dia amatin dari teknisi tadi. Contohnya kita lihat kalau nilainya good, kita kasih nilai 5. Apa kondisinya? PM condition is comparable to the same condition as if the PM was just work. It's like new, evaluate increasing the periodicity. Ya, ini kondisinya bagus. Kalau kondisinya satu, poor. Ya, PM condition reveal, jadi pada waktu PM dilakukan, immediate attention is required. It is a point where the function of component has significantly deteriorated. Evaluated reducing the priority. Jadi kalau maintenance datang pada saat mau PM, ternyata mesin betul-betul udah buruk kondisinya. Maka kondisinya itu dikatakan barangkali dari 3 bulan dipercepat jadi sebulan atau 2 bulan. Ya, kalau yang nomor 5 tadi teknisinya datang kondisinya seperti baru. Barangkali periode PM-nya perlu dinaikkan dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Ya, gitu ya. Ini hasil penilaian dari teknisi ini akan menentukan apakah dia akan naik atau turun. Kalau 3 berarti PM-nya sesuai, ya kan? Di PM dilakukan sesuai dengan prodis, prioritas periodenya. Misalnya pada waktu 6 bulan didatangin, oh memang perlu di PM, tapi tidak buruk-buruk sangat, tapi tidak bagus-bagus sangat. Itu namanya average, ya. Jadi kalau tidak memicu evaluasi ya. Kalau 5 atau 4, 2, 1 berarti kita perlu melakukan evaluasi. Itu maksudnya ya. Kemudian ada namanya trending. Kita kan kemarin bicara apa namanya indikator ya. RCM juga perlu indikator. Apakah kita itu berhasil atau tidak ya. Jadi reliability atau keandalan itu ada pada tingkat komponen. Ataukah probabilitas suatu item akan bertahan hingga usia tertentu tanpa kegagalan. Nah, itu berarti komponennya andal. Atau komponen atau keandalan secara keseluruhan ya. Jadi ada komponen-komponen yang rusak satu-satu, tapi secara keseluruhan dia bisa jalan sebagai laju kumulatif dari keseluruhan unit. Ya, itu dikatakan keandalan ada keseluruhan. Atau lagi namanya keandalan yang mewakili ke spektrum yang lebih luas. Ya, jadi misalnya keandalan pabrik secara keseluruhan, ya kan? Jadi keandalan ini bisa bersifat komponen, bisa bersifat keseluruhan. Jadi keandalan ini perlu kita monitor ya untuk mengetahui apakah kinerja kita itu sebagai manajer itu bagus atau tidak. Nah, contohnya kalau kita lihat item-item untuk pabrik pembangkit listrik misalnya, ya kan? Yang perlu dimonitor misalnya apa? Berapa kali trips, berapa kali pas capacity jatuh, ya kan? Ditambah uh, unplanned operator action, unplanned power reduction, production delay, enforcement action, ada litigation, atau citation, violation, root cause evaluation, ada injuries, ada corrective maintenance, atau overdue corrective maintenance, atau overdue PM, dan lain-lain. Ini yang perlu kita lakukan monitoring. Nah, kalau dibanding dengan manusia, nah ini contohnya manusia. Yang kita monitor apa? Temperatur, tekanan darah, denyut jantung.
Ditambah lagi apa? Setiap tahun kita barangkali cek jantung, cek EKG, cek paru-paru, cek apa namanya? Ginjal, cek arteri, tiroid, liver, spleen apa spleen itu, the kimia darah, mata, pendengaran dan lain-lain. Nah, ini adalah monitor barangkali tahunan. Barangkali monitor temperatur, tekanan darah nih sudah harian ataupun mingguan, ya kan? Nah, ini pada tubuh manusia, ini pada pabrik. Oke. Nah, untuk monitoring RCM ini kita ada namanya weighing atau pembebanan yang untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing komponen itu. Ya, namanya pembobotan ya. Bergantung peristiwa yang akan kita monitor ya. Jadi sifatnya bebas tapi bergantung kepada kondisi masing-masing lah. Bagaimana kita memberikan bobotnya. Nah, contohnya tadi ya, kita bobotin sini. Ini ada number kejadian. Saya lihat ini misalnya pabrik atau pembangkit mati. Targetnya itu nol. Ternyata ada satu, ya kan? Ini dibobotin berapa? Kita lihat bobotnya adalah ini, dibobotin dua. Ya. Misalnya ada delay production, targetnya dua, kenyataannya empat. Berapa bobotnya? Nah, atau ini ada lagi kecelakaan. Kecelakaan itu targetnya nol, kenyataannya ada satu, misalnya. Bobotnya dua. Begitu juga misalnya corrective maintenance yang priority. Nah, ini bobotnya sekian. Targetnya 150, kenyataannya ada 300. Ya kan? Seperti itu ya. Kemudian ada backlog. Backlog maintenance misalnya ada targetnya 15, ternyata ada 25. Atau backlog PM. Ah, ada misalnya 100% overdue, misalnya sampai lama sekali, targetnya nol, kenyataannya nol. Nah, ini mempunyai apa namanya apa bobot. Oke. Nah, bobot-bobot ini kalau kita kalikan dengan aktual-aktual ini, maka akan keluar namanya keseluruhan dari performance. Ya, ini kalau kita jumlahkan berdasarkan bobot, effective performance. Kalau di aktual ini namanya actual performance. Nah, ini kalau kita bandingkan nanti, nah ini expected-nya misalnya 2,57, aktualnya 7,49, berarti apa? Bagus atau buruk nih? Berarti ini kurang bagus ya. Ini kalau nilainya makin tinggi ya, makin tinggi akan ke bawah ya. Jadi targetnya 2,57 di sekitar ini expected, kenyataannya 7,49 ada di sini. 7,49. 7,5 sini. Sini ya kan? Yang tadi, yang data tadi itu ya. Data tadi yang tadi itu di sini. Artinya performanya buruk ya, turun. Tadi expectednya di sini, kenyataannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari apa monitoring dari APR, Expected Performance Rate. Jadi kalian pahami lagi lah ya. Di ada namanya keteledoran dari eh, keberhasilan. Jadi keberhasilan itu meningkatkan kecerobohan, ya. Jadi namanya reliability complacency. Jadi karena sudah bagus-bagus, maka akibatnya ada namanya keangkuhan kinerja. Jadi mulai namanya mencapai nirwana, keandalan. Ya, menganggap sudah bagus, maka mulai terjadi kelalaian. Sehingga mulai terjadi kinerja yang luar biasa merosot karena kepuasan manajemen tadi. Ini sering terjadi.
Jadi mulai ada rasa sombong, merasa angkuh, merasa berhasil. Nah, ini mulai hati-hati. Ada nanti gejala-gejala penurunan performance. Oke, ini sering terjadi seperti itu. Oke, jadi plan reliability, kehandalan pabrik tidak dikerjakan secara autopilot. Jadi kalau sudah bagus, tidak bisa dibiarkan seperti itu, akan bagus terus, belum tentu. Dia memerlukan apa? Constant attention. Perlu terus-menerus, ya, dan perlu diawasin, dikerjakan secara terus-menerus. Itu maksudnya. Oke, jadi ingat RCM adalah reliability program, bukan program pengurangan PM. Bisa jadi tambah, bisa jadi kurang, ya, ya, seperti ini. Jadi dikatakan bahwa RCM itu bisa menambahin PM, bisa mengurangi PM, bergantung hasil analisisnya. Ya. Jadi bisa memenuhi kurva seperti ini. Kadang dia hasilnya naik atau malah turun. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalau CM naik, kalau ini PM turun. Nah, seperti inilah. Ya. Bisa mana yang akan kita dapatkan. Jadi ingat, RCM itu bukan mengurangi PM, atau menambahin PM. Jadi bisa naik, bisa turun tergantung tadi apa? Analisisnya. Jadi kalau ada apa tadi? RCM ini menyeimbangkan antara unwanted consequent failure dengan unplanned event, mati mendadak atau shutdown mendadak dengan ini semua. Nah, kalau ini seimbang, maka kita katakan keandalan itu balance. Berapa banyak PM-nya, berapa banyak CM-nya, berapa RTF-nya, berapa prediktifnya, atau ada perubahan desain, maka ini akan menyeimbangkan berapa yang akan dihasilkan. Ya. Jadi ini adalah optimum dari perubahan yang disebabkan adanya apa RCM tadi. Oke, jadi seingat di piramida tadi, maka RCM itu merupakan gabungan dari keempat maintenance ditambah dengan perubahan desain. Oke, jadi maintenance bukan lagi hasil dari apa namanya eh, tidak penting, tidak sepenting orang finance atau orang sales ya. Jadi maintenance itu juga setara kepentingannya. Kan? Jadi tidak hanya keuangan yang penting, maintenance juga penting ya. Jadi ini sangat berguna untuk memelihara kehandalan pabrik, rumah sakit, pembangkit listrik, anjungan minyak dan sebagainya. Jadi ada juga ini buku bagus ya, RCM itu tidak rumit dari Neil B. Bloom. Contohnya nih pabrik petrochemical. Jadi bagi yang berminat, kalian bisa baca buku ini ya. Tidak serumit yang dibayangkan dan ini bisa membantu kalian jadi konsultan ya. Jadi dengan buku ini kita bisa mempelajari bagaimana melaksanakan RCM itu. Ya, di sini dikatakan RCM bukan pengurangan PM, ini adalah program keandalan, ya kan? Seperti tadi katakan ya. I want to state very clearly that RCM is not a PM reduction program. Jadi kalau kita ada konsultan, bukan otomatis PM itu dikurangin, ya. Tidak otomatis, tapi perlu dianalisis juga. Karena ini adalah program keandalan. Oke, ini ada tugas-tugasnya, ya. Kalian jelaskan istilah-istilah ini, kemudian buat summary tentang RCM pada bab 10, ya. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bersemangat untuk terus melanjutkan pemahaman tentang RCM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.